الفاتحة. الفاتحة. Walyahdar atau gimana? Wayambaghi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wayambaghi, dan seyogyanya lahu bagi pengajar agama, ayyarfuqa, untuk dia lembut, biman, kepada orang yaqra'u alaihi, yang membaca kepada dia, supaya dia ini lembut pada murid-muridnya. Di asas pengajaran dalam agama adalah kelembutan. Perkara kasar itu adalah sifatnya adalah sangat darurat, aslinya begitu itu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, innallaha yu'ti atau la yu'ti birrifqi ma la yu'ti bil unfi au kama jaa fil hadis. Sesungguhnya Allah akan memberi dengan sebab kelembutan hal-hal yang tidak akan Allah berikan dengan kekasaran. Dengan sebab lembut orang tertarik. Selepas tertarik, akhirnya dia siap korban, siap taat, siap praktek. Maka kalau kita punya pesantren, punya santri, asas pendidikan adalah kelembutan. Ini tertib untuk pengajar. Kalau tertib untuk pelajar beda lagi. Biar saya baik, mau gurunya lembut, kasar, itu bukan urusan saya. Urusan saya bagaimana saya diridhoi Allah, dapat ilmu agama yang banyak. Jangan tertibnya ustadz digunakan untuk murid. Ustadz kok kasar, ustadz kok enggak lembut, akhirnya muridnya enggak jadi belajar karena sudah ngeritik-ngeritik ustadznya. Wa ayyurahhiba bihi, dan supaya dia menyambutnya dengan hangat, mengucapkan selamat datang kepada murid tadi. Tarhib itu kalau bahasa bebasnya nyambut dengan hangat. Ada pelajar baru mau belajar, jangan ustadz itu tidak menanggapinya dengan berseri-seri, tidak menanggapinya dengan tanggapan yang menyenangkan. Karena satu murid yang manfaat itu jadi amal jariah dia. Satu orang yang ngerti agama manfaat itu bisa mempengaruhi kebaikan untuk seluruh dunia. Wa yuhsina ilaihi, dan supaya dia berbuat baik ilaihi, kepada si murid, bihasabi halihi, mengikut keadaan si murid. Bagusnya untuk murid ini apa? Ihsan itu tidak selalu setiap murid disamakan. Faqad rawaina, maka sungguh kami telah meriwayatkan, an Abi Harun al-Abdi qala, kunna, adanya kami, na'ti, kami datang, Aba Sa'id al-Khudri, kepada Abu Sa'id al-Khudri. Fayaqulu, maka beliau mengatakan, kami datang untuk belajar pada beliau, sahabat Abu Sa'id, termasuk al-mukthirin, termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis untuk umat lebih dari 1000. Fayaqulu, maka beliau mengatakan kepada kami yang datang pada beliau,
Marhaban, selamat datang biwasiyati Rasulillah, dengan orang yang Rasulullah telah berwasiat kepada kita supaya kita memperlakukan mereka dengan baik. Di dalam sebuah hadis kurang lebih bunyinya, sayati ilaikum annas min anha'il alam yatlubunal ilma fastausu bihim khaira aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada kalian orang-orang dari pojok-pojok dunia mencari ilmu. Aku pesan kepada kalian, perlakukan mereka dengan baik. Maka wasiyah di sini maksudnya pesannya Nabi yang berkaitan dengan para pelajar agama. Ini datang pelajar mau belajar kepada saya, maka saya mengatakan kepada mereka marhaban, selamat datang, saya sambut dengan baik, dengan hangat, untuk mempraktekkan arahan Nabi istausu bihim khair. Ya, di antara bunyinya ini, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innan nasa lakum taba'un, sesungguhnya para manusia kepada kalian para sahabat adalah orang-orang yang ngikut. Ini semua orang Islam itu memang sudah mesti, kalau pengen mengamalkan Islam mesti akan ikut arahannya Nabi, dan itu tidak mungkin tanpa ikut arahannya para sahabat. Di manusia itu, kalangan umat Islam, pimpinannya ya kalian itu, para sahabat saya. Maka mereka akan merujuk, mendengarkan, mempraktekkan arahan-arahan dari kalian. Wa inna rijalan, dan sesungguhnya sekian banyak orang ya'tunakum, akan datang kepada kalian min aqtaril ardi, dari daerah-daerah yang ada di bumi. Yatafaqqahuna fid din, mereka datang untuk usaha memahami dalam urusan agama. Fa idza ataukum, maka kalau mereka telah datang kepada kalian, fastausu, maka terimalah oleh kalian. Terimalah dari saya, terimalah wasiatku oleh kalian. Istisqa itu begitu itu. Terimalah wasiat. Wasiatnya siapa? Wasiatnya beliau. Saya pesan kepada kalian, bihim, kepada mereka, khairon, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Wa rawaina nahu, dan kami telah meriwayatkan yang seperti itu, fi musnadid Darimi, dalam musnadnya Imam Darimi, an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, alhamdulillah. Hari ini cukup. Kita di antara yang perlu kita praktekkan adalah apa yang dulu dipesankan Nabi kepada umat, bagaimana kita mempraktekkannya. Mungkin sekarang ini kita ini bukanlah pengajar yang dengar ini rata-rata, tapi kita ini punya adik-adik kelas, datang dari berbagai macam tempat. Kita sebagai senior mereka punya tanggung jawab mirip seperti para ustadz, yaitu melayani mereka dengan baik, memperhatikan mutolaahnya, memperhatikan ketertibannya, memperhatikan pelajarannya. Apalagi kadang kita ini bertugas sebagai penunggu mutolaah atau ditanya oleh junior-junior kita. Maka orang yang datang untuk belajar kebaikan pada kita,
kewajiban kita adalah memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Itulah arahan Nabi kita dalam sabdanya istausu bihim khaira. Mungkin sebentar lagi mayoritas akan pulang. Di rumahnya sudah dianggap para ustaz dan ustazah. Bahwa ilmu agama. Maka orang-orang kampung nunggu-nunggu petuah-petuah kita. Maka janganlah kita di rumah kekanak-kanaan. Walaupun kita mungkin sebagian umurnya belum dewasa, belum tua. Karena kalau nunggu tua itu belum tentu kita sampai umurnya. Kata sebagian ulama, takdir Allah untuk umat Muhammad adalah awet muda. Kok bisa, Pak? Iya, sebelum tua sudah pada wafat. 60 tahun, 70 tahun masih cenderung muda. Sekian banyak orang di umur itu masih kelihatan sehat, seger. Ini memang umurnya umat Muhammad begitu itu. Maka kadang-kadang nafsu kita, setan kita itu bisi kita supaya nunda-nunda amal. Ternyata kita ini bagian dari yang awet muda, belum sampai tua sudah pada mampus semua. Maka pulang ke rumah, hidupkan kebaikan-kebaikan di rumah. Apa yang telah kita tahu mengenai kebaikan, kita sampaikan pada ayah ibu kita dengan hikmah. Kita ikut memakmurkan kebaikan-kebaikan yang telah ada. Berkumpul dengan komunitas-komunitas orang-orang yang baik. Untuk menunaikan bagian dari haknya belajar ilmu yang diantara maksudnya adalah untuk disampaikan kepada umat. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum pulang rumah wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka ngajinya sungguh-sungguh biar tidak seperti ceritanya salah satu, bukan benar satu, salah satu santri yang keburu boyong, kelas 5 sudah boyong, pulang ke rumah disuruh baca taklim. Dia baca bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Az-Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka sebagian taklim bilang, ini maksudnya bagaimana Ustaz? 10 sahabat dijamin masuk surga, gimana maksudnya Ustaz ini? Maka dijawab dengan begitu mantap, maksudnya sahabat itu yang dijamin masuk surga ya 10 itu tok, yang lain enggak terjamin. Karena dulu waktu mondok itu enggak serius gitu. Di rumah sudah dipanggil ustaz, akhirnya fatwanya semangat, ternyata isinya pengawuran. Di pondok mumpung masih ada yang ditanya, ada banyak ustaz senior, ada Darul Ifta. Kita bagaimana jadi orang yang tidak kuper gitu loh. Tingkatkan yang bisa kita tingkatkan. Belajarlah dengan serius, dengan prestasi yang terbaik, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Sampai tahasus itu waktu sesingkat-singkatnya. Dulu Imam Syafi'i itu ngaji pada satu guru 10 tahun. Ngaji bahasa Arab saja 20 tahun. Masya Allah. Kita ini otaknya otak gedok, ngaji pengen cepat-cepat, maksudnya sudah sesingkat-singkatnya. Dengan pemahaman yang sebaik-baiknya. Allah Maha Kuasa. Salatullah salamullah